Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat, sehingga dengan izin Allah pagi hari ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga di hari Jumat ini kita mendapatkan banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabiyyuna wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat di hari ini, hari yang spesial. Ya, semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita akan mempelajari sunnah dan adab Nabi berkaitan dengan berziarah. Berziarah di sini bukan versi kita. Kalau versi kita ziarah itu ke tempat wong yang mati, kuburan. Tapi ziarah dalam bahasa Arab itu adalah silaturahim, berkunjung. Jadi kalau wong Arab itu misalnya nak berangkat nengok wong tuonyo yang masih hidup atau kakaknya, nak kemana? Nak ziarah. Itu bukan nak ke kuburan, maksudnya mau berkunjung ke rumah saudaranya. Baik, apa saja yang mesti kita perhatikan dalam sunnah yang satu ini, yaitu berkunjung, bersilaturahim, mampir ke rumah saudaranya misalnya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah istihdharu niyatin salihah. Harus ya, diawali dengan niat yang baik. Memang datang untuk menjalin silaturahim, datang untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena nak ngutang misalnya, bukan karena nak minta hasil panennya. Kebetulan tetangga sebelah ini caknya durennya lagi berbuah, dia berkunjung pagi-pagi, di hatinya niatnya mau dapat panen buahnya. Di sini ada hadis yang sangat indah untuk kami sampaikan. Ya. Besarnya pahala orang yang tulus bersilaturahim ke rumah saudaranya hanya karena Allah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Kata Nabi Muhammad, beliau bercerita, ada seorang laki-laki berziarah, berkunjung ke rumah saudaranya di suatu kampung. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Ketika orang itu sedang berjalan mau silaturahim, mau berkunjung ke rumah saudaranya di satu kampung, Allah mengutus malaikat di tengah perjalanan. Kemudian malaikat itu merubah wujud seperti seorang laki-laki dan berkata kepada orang yang nak sanjo tadi, nak bersilaturahim, "Aina turid?" Kamu nak kemana? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku mau mampir silaturahim, saya punya saudara udah lama betul enggak ketemu, dia tinggal di kampung ini. Kata malaikat, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Apakah kamu punya tujuan ingin mendapatkan manfaat atau nikmat atau maslahat, jauh-jauh mau mampir ke rumah
saudaramu ini? Kata dia, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada. Aku cuma pengen nyambung silaturahim karena aku bersaudara dengan dia ini karena Allah. Bersaudara, aku cinta dengan dia karena Allah. Apa kata malaikat tadi? Qala fa inni rasulullah ilaik. Ketahuilah aku ini adalah utusan Allah kepadamu, memberitahu ada kabar dari Allah bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, bahwa Allah sungguh mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Masya Allah. Artinya Pak, orang yang berkunjung tak ada maksud apa-apa, hanya ingin bersilaturahim, itu mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan yang lalu kurang lebih ngobrol-ngobrol dengan salah seorang tetangga. Pak Haji dari mana? 3 hari 4 hari tidak terjenguk di masjid. Iya Ustaz, begini Ustaz, aku nih baru dari Jakarta. Jadi dulu Ustaz, tahun 70-an kami itu punya tetangga hidup bareng, deket nian sama kami. Dia merantau juga ke Palembang ini. Tetapi di awal-awal tahun 90-an dia pindah. Entah kenapa kok rasanya kangen. Gitu, kangen masa kecil dulu sama orang itu. Ini dia di level wong tu dia. Ya. Dan kami dapat kabar kalau beliau tinggal di Jakarta Utara, di Tanjung Priok. Kami ajak istri, kita sambung lagi silaturahim biar anak-anak kita kenal dengan saudaranya. Datang. Rupanya si ibu itu umurnya sudah 86 atau berapa. Ya. Berkunjung. Saya dalam hati ingat hadis ini, Pak. Ada orang datang tidak ada tujuan apa-apa, hanya ingin menyambung silaturahim yang sudah lama tidak tersambung. Maka kadang-kadang kalau ada waktu scroll nomor HP itu dilihat, oh ini caknya kawan aku inilah, aduh rasanya 2 tahun tidak ada kabarnya. Kalau bisa disilaturahimi, maka pahalanya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, niat yang lurus. Yang kedua, adamul ikthar minaz ziyarati li darajatil ifrad. Jangan juga terlalu sering berkunjung. Pagi datang, kayak siang muncul lagi, kayak sore numpang makan namanya. Silaturahim tapi kok pagi ada, kayak besok lagi ada lagi, tiap hari. Akhirnya ya ndak respect lagi wong sama dia. Sesuai dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah jarang-jarang, maka akan timbul rasa kasih sayang. Ziarahlah, berkunjunglah, silaturahimlah jarang-jarang, maka akan timbul rasa. Ya kita kalau ndak ketemu kawan sudah 2 tahun, apa kira-kira Pak? Oh bepelukan, apa kabarnya? Kalau makanan yang tidak pernah ada diado-adokan demi menyambut dia. Tapi kalau siang lah muncul, kayak sore muncul lagi. Pak itu ada kawannya nunggu depan, biarlah. Lah sering. Nah, lagi tidak ada silaturahim. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, taharril awqatil munasibati liziarah. Yaitu memperhatikan timing waktu berkunjung yang pas. Jangan juga berkunjung ba'da subuh. Iya. Jangan juga berkunjung terlalu malam. Ya. Ada waktu-waktunya. Bahkan jenguk orang sakit juga ada waktu-waktunya. Tidak bisa semau kita. Saya pribadi kadang tidak nyaman kalau didatangi orang pas azan. Nak ditinggal, dia datang. Nak disambut, sholat kita tinggalan. Saya pribadi kalau posisinya yang mau bersilaturahim, kadang-kadang kita
sudah dari pagi nih mau silaturahim. Karena macet, karena macam-macam. Sampai di rumah wong itu tinggal beberapa menit azan. Lebih baik, nah ini saya ambil kesimpulan itu. Aku tunda untuk sampai ke rumah dia. Kemana? Masjid dulu mampir. Sholat, selesai sholat, baru lanjutkan ke rumah orang tersebut. Kenapa? Biar yang tuan rumahnya juga nyaman, kitanya juga nyaman. Ya. Ini adab yang ketiga, yaitu memperhatikan waktu. Yang keempat, an yaghudda basarahu an maharimi ahlil bait. Hendaknya orang yang bersilaturahim ke rumah saudaranya tadi betul-betul menjaga pandangan khususnya kepada wanita-wanita yang ada di rumah itu. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ghafir, ya'lamu khanital a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi ada mata-mata yang dianggap Al-Quran adalah sebagai mata pengkhianat, pandangan-pandangan pengkhianat. Siapa? Menurut sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini adalah seorang laki-laki yang berkunjung kepada dulurnya, sahabatnya, tapi matanya njingoki betino yang ada di dalam rumah itu. Ya, lengah sedikit aja tuan rumah ini dia langsung, wah cantik juga ya. Nah, matanya itu jelalatan kalau bahasa wong ya. Dan ini termasuk mata-mata pengkhianat. Maka kalau bisa memang kita punya rumah itu kita desain ruang tamu yang tidak bisa mengakses isi rumah, ya, yang dia tidak bisa melihat. Ya ada, ya, kalau kita ini biasanya ada tirai, Pak, ya, kita tutup. Yang berikutnya, hendaknya tamu tadi yang kita yang sebagai tamu ini duduknya sesuai dengan yang diarahkan tuan rumah. Oh, masuk Pak Haji, silakan. Sudah diarahkan kursinya itu yang seru. Tapi seringkali kita mendapatkan, oh enggak, makasih Pak Haji, sini baik aku sini baik. Itu enggak bagus. Kenapa? Karena biasanya tuan rumah ketika mengarahkan pada satu titik, pada satu kursi, dia udah maksud, ada yang dia mau maksud. Misalnya saya pribadi mengarahkan kursi misalkan ke titik itu, karena disitulah dia tidak bisa lihat isi rumah itu. Karena dari sisi itu dia tidak pacak jingok aktivitas, mungkin kita punya anak gadis, mungkin kita punya uang rumah tidak berkerudung, macam-macam. Sehingga kita arahkan, atau ada kursinya yang sudah rusak, dia malu, ndak enak kalau kaget dia duduk ketahuan kursinya, sofanya rusak, sehingga diarahkanlah di posisi yang kursinya ndak rusak. Nah ini memang soal kecil, Pak, ya, tetapi membuat tidak nyaman tuan rumah. Baru datang, Pak, sudah sekendak dia istilahnya. Pak silakan Pak. Enggak aku sini Pak. Pak sini Pak. Enggak, aku sini Pak. Lah. Ya sudahlah Pak. Lajulah Bapak. Tidak nyaman, orang tidak nyaman dengan sikap-sikap yang semacam itu. Kecuali tuan rumahnya tidak menunjuk. Silakan masuk Pak. Sudah. Pilih kita posisi yang kita mau. Yang berikutnya, tidak memandangi, ya, perabotan rumah, ya, perabotan rumah tuan rumah, jangan diamati. Nah, keliling-keliling matanya, bagus juga gelas nih Pak, beli di mana Pak? Wih, lah tuan, nggak bagus matanya itu.
jelalatan tadi sama ya. Kalau tadi fokusnya ke perempuan, kalau ini fokusnya ke laju ada orang harus berbohong gara-gara punya tamu yang ceriwis ngomentar terus. Matanya keliling-keliling, tejingok ada pelapon rusak. Dikomentarinya, Pak Haji, pelaponnya lah jebol caknya. Malu tuan rumah, akhirnya bohong dia. Oh iya memang ini baru kemarin lah. Kayak sore insya Allah ada yang nak benar. Padahal 2 tahun itu Pak. Terpaksa harus berbohong. Karena punya tamu yang tidak bisa menjaga pandangannya. Yang berikutnya, tidak nguping Pak ya. Tuan rumahnya, Pak bentar ya aku nak ke dalam. Masuk dia, mungkin ada yang mau disampaikan ke istrinya, ada yang suruh beli macam-macam. Didengar kenyo, ngomong apa dia ini. Na'udzubillah min dzalik. Yes. Insyaallah kalau orang yang beriman tidak mungkin melakukan itu. Ya. Yang berikutnya, tidak mengangkat suara, berteriak di rumah orang, tidak bagus. Yang berikutnya yang ke-10, ini yang paling mungkin sering terjadi. Apa itu? Alla yatruka auladahu ya'ithuna fi buyutin nas. Jangan membiarkan anak yang kita bawa yang masih kecil bermain-main sampai ya mungkin merusak barang orang. Ada Pak, kadang-kadang kita punya tamu, dia bawa anak kecil. Kalau di rumah kami itu ada akuarium. Kalau ada tamu budak kecil suka nyingok ikannya, ditaboknya. Nah, pecah kaget. Nah, orang kita sebagai tuan rumah serba salah. Mau dilarang tamu, tidak dilarang, khawatir juga. Nah, kita yang bawa orang yang sebagai orang tua, nah, duduk yang anteng, udah. Kita butuh sebagai tuan rumah pengen punya orang tua. Kalau anaknya kadang-kadang masuk ke kamar pribadi gitu, namanya anak kecil Pak ya. Nah disitulah tugas orang tua, tidak membiarkan anak-anaknya berteriak, bermain-main yang akan membuat tuan rumah tidak merasa nyaman. Yang berikutnya, tidak menjadi imam sholat di rumah itu. Orang yang silaturahim datang waktu sholat misalnya, atau kebetulan dia belum sholat, tuan rumahnya juga belum sholat. Begitu mau sholat, jangan mentang-mentang kita ketua masjid misalnya, kita kiai, kita ustad, kita haji, tuan rumah ini belum haji, sholat, langsung ambek posisi imam tadi. Jangan, itu tidak beradab. Sunnahnya gimana Ustadz? Mempersilahkan tuan rumah, bukan mempersilahkan, membiarkan tuan rumah yang imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qauman fi baitihim fala ya'ummahum." Barang siapa yang berkunjung ke suatu kaum, ya, janganlah ia mengimami mereka. Wal ya ummahum rajulun minhum, dan hendaknya salah satu anggota rumah yang menjadi imam. Termasuk berkunjung ke masjid. Saya termasuk jarang mau mengimami di masjid tempat kami ngisi, sampai dipersilahkan. Ya, selain karena memang faktor kadang suara lah mulai berat. Apalagi jadwal kami di sini pas hari Jumat pula baca surat As-Sajdah lamo. Ya, tapi prinsipnya setiap kali ngisi di satu masjid, ya, apalagi yang baru yang bukan rutinan, biasanya saya tidak mau sampai diizinkan, meski kita posisinya sebagai ustadz yang mengisi dan sebagainya. Karena memang sunnahnya demikian. Ya, sunnahnya demikian. Yang berikutnya, adam italatiz ziarah.
jangan terlalu lama. Kecuali memang tuan rumahnya yang minta kita berlama-lama, nanti dulu lah lama gak ketemu. Denget nian, kaget dulu, lah dimasakin uang rumah lain. Tapi kalau tidak ada hal-hal semacam itu, hendaknya orang yang silaturahim tadi ada sensitivitas. Kadang-kadang punya tamu ndak ngerti itu. Sudah jelas-jelas kami lagi manasi mobil, lah bawa tas cak ini, dia datang, ndak mungkin kita tolak, kita jamu, lah ngobrol setengah jam, uang lama berangkat, nak ngisi pengajian, kayak ditelepon pengurus pula kami. Itu jangan terlalu berlama-lama. Yang berikutnya, ini apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita bersilaturahim ke rumah saudara kita, tetangga kita, kawan kita, kemudian kita melihat suatu kemungkaran, ya, atau ada suatu kebaikan yang ingin kita ajak, maka tugas kita tuan rumah menasihatinya, menyampaikannya. Sudah barang tentu ini kalau ada kedekatan emosional, ya, sebelumnya terutama, ya. Misal ya, saya pernah atau mungkin kita pernah berkunjung ke suatu rumah, terpajang di mejanya atau di ruang tamu itu patung Buddha Culai. Tahu Buddha Culai, Pak? Siddhartha Gautama. Mungkin dia belinya dulu oleh-oleh dari Borobudur apa dari mana. Ya. Dipajang di situ. Mungkar enggak itu, Pak? Mungkar. Itu patung yang disembah. Kita sebagai tamu diam, enggak, nasihati. Mohon maaf Haji. Iyo, ini nih aku pernah ngaji, kata Ustadz tuh enggak boleh kita masang patung Tuhan Wong di rumah dewa ini. Nah, itu tanggung jawab bagian daripada tuan rumah, yang bersilaturahim. Yang berikutnya, tidak pulang sebelum diizinkan tuan rumah. Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indah fala yaqumanna hatta yasta'dzinah. Jika salah satu di antara kalian berkunjung ke rumah sahabatnya, saudaranya, kemudian duduk di situ, jangan sekali-kali beranjak pulang sampai minta izin. Kita tuan rumah, tamu kita tinggal. Bentar Pak ya, aku kamar mandi denget. Nak kamar mandi rupanya tuan rumah. Selesai dari kamar mandi, lah, dak kate wongnya mana? Lah balik. Iya. Kate ago cah ini. Iya. Ya, itu tidak beradab. Wong mah sabar dulu, minimal nunggu sampai tuan rumahnya datang, ya. Yang berikutnya, tidak berkomentar buruk terhadap makanan yang dihidang. Walaupun mungkin sederhana atau mungkin rasanya ndak pas di lidah kita. Jangan ngomong, "Aduh, kurang pedas Pak masakannya." Jangan, kan nemennya bertamu cak itu. Ya. Laju kesel tuan rumahnya, nah lajulah kau, tambahinnya sambal tadi. Nah, ini adabnya ketika tuan rumah menghidangi makanan, kita tidak mengomentari buruk. Jangankan rumah orang, rumah sendiri saja, masakan istri sendiri, disebutkan ma'aban nabiyyu ta'aman qattu inishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Tak pernah Nabi Muhammad mencaci makanan sekalipun dalam hidupnya. Kalau beliau senang, suka dimakannya, enggak sudah, enggak ceriwis, ya enggak ribut. Apalagi menanyakan
makanan lauk yang ndak katik di meja makan. Tuan rumah lah nyiapkan ikan, lah nyiapkan ikan goreng, ayam goreng, lah nyiapkan, tahu-tahu nanya, katik pindang Pak lah katik pindang. Laju tuan rumahnya, pernah enggak Pak punya tamu macam itu? Kebangetan Pak. Laju anaknya dipanggilnya anaknya tadi. Nah, cepat cari pindang. Pokoknya di mana cari pindang. Itu kebangetan itu. Enggak bagus. Apalagi, ini soal makanan ini agak sensitif bertamu nih Pak. Minta bungkus. Minta bungkus. Jangan, tamu ndak boleh cak itu. Pak Haji, enak ini bungkus sih Pak Haji. Lah, bukan warung dibungkus. Tetapi kalau tuan rumahnya yang inisiatif membungkuskan, ya enggak kita tolak, diterima. Tapi tamu yang bersilat sudah muncul 2 tahun sekali yang datang minta bungkus. Yang terakhir, an yashkura ahla baiti ala istidhafatihim. Hendaknya tamu tadi yang bersilaturahim mengucapkan terima kasih dan sembari mendoakan ketika hendak pulang. Pak Haji, makasih waktunya. Kami tahu Pak Haji sibuk, ya, tapi kami masih dijamu, semoga sehat terus. Rezekinya lancar, keluarganya sehat galau. Makasih Pak Haji, jasa. Oh iya sama-sama. Itu adab sunnah ya. Minimal ucapkan jazakallahu khairan. Kata Nabi Muhammad, jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan itu. Jika tak sanggup, minimal ucapkan jazakallahu khairan. Jadi jazakallahu khairan itu ya dianjurkan di saat kita tidak bisa membalas kebaikan orang tadi. Doakan semoga Allah yang memberikan balasan terbaik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum lagi fadilah-fadilahnya bersilaturahim. Kata Nabi, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, jalinlah silaturahim. Ya, saya merasakan betul kebetulan punya wong tua senang bersilaturahim. Jadi kalau pulang kampung itu selalu ada yang bisa dimampiri, Pak. Hei kakek, sini Beh. Kenapa Pak? Di sini ada kawan papa dulu. Mampir situ, dijamunya makan. Itu yang dimaksud banyak dulur, ya, banyak silaturahim terjalin sehingga ada rezekinya, bisa mampir, bisa numpang berbah, kadang disiapkan makannya, sholat nih. Enak sekali rasanya, Pak. Saya meski bukan kawan sendiri, kawan orang tua, tapi merasakan manfaatnya, dijamu orang di sini, dijamu orang di sana, dijamu orang di sana. Itu akibat berkah daripada bersilaturahim, ya, bersilaturahim. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih hampir 17 ya daripada sunnah bersilaturahim. Ya, sampai di sini mungkin atau Bapak coba kira-kira ada ndak diingat-ingat saudara, kawan, kenalan, sudah lama sekali tidak berkomunikasi, padahal dekat misalnya. Nah, kalau ada buah dari pengajian kita pagi ini, sempatkanlah disilaturahimi. Minimal kalau sekarang sudah ada telepon juga, bisa tanya kabarnya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Syuruknya jam berapa gitu? Syuruk di Palembang. Boleh Pak Ji? Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi menarik Pak Ustaz, kita sering berkunjung ke tempat teman misalnya karena dia merasa kita lebih bagus agamanya, mungkin dia selalu mempersilahkan kita untuk jadi imam dan setengah memaksa gitu kan. Apakah kita tetap menolak atau ya sudah, silakan aja kita lakukan aja lah kan, atau karena dia menghargai kita begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita kadang punya teman atau saudara misalnya yang kalau kita berkunjung itu kita tahu kita bakal dapat susah gitu kan. Iya, terutama misalnya saudara-saudara di kampung itu kalau kita kunjung itu macam-macam lah kendaknya, misalnya minta beli ke motor lah, minta duit lah, nak utang lah segala macam, sehingga kadang itu membuat kita jadi males untuk ketemu misalnya saudara-saudara yang begini ini. Nah, bagaimana maksud saya mensikapi hal-hal seperti itu. Nah, terus yang ketiga, zaman digital dan media sosial ini memang kadang kita banyak bersilaturahmi itu secara tidak langsung dengan media itu, misalnya lewat WhatsApp, apa kabar, gimana keadaannya misalnya. Nah, sehingga kadang ketemu langsung itu udah jarang sekali begitu. Nah, apakah ini bisa digantikan maksud silaturahmi yang harus ketemu langsung ini dengan lewat media sosial yang sudah begitu canggih sekarang ini, bisa video call, bisa video conference dan lain-lain sebagainya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW juga memberikan pengecualiannya, tidaklah seseorang mengimami di rumah orang lain illa biiznih, kecuali seizin tuan rumah. Ya, artinya kapan lagi didatangi misalnya Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz ngimami kami Ustadz. Nah, kalau sudah diizinkan, yang kami tidak maksud tadi tidak boleh itu nyelonong mentang-mentang dia Ustadz. Ayo sawu sufufakum. Oh, kaget. Rumah aku ini nah sawu sufufakum. Meski dia bukan Ustadz, kita hargai dia tuan rumah. Ya. Jadi ada pengecualian Pak Haji, mungkin niat tuan rumah nak menghargai dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapi tadi ya, menyikapi kawan tentang pengen silaturahim, tapi pasti ada kendak dia Ustaz. Justru yang punya kendak itu yang nak didatangi ya, bukan yang datangi ya. Kita yang tahu Pak Haji, kalau kedatangan kita lebih banyak madaratnya, kita tidak siap dengan segala macam-macam, ya saya kira silaturahimnya apalagi sekarang cukup online saja. Ya. Tetapi kalau memang bisa, ya, didatangi, disilaturahimi. Ini sifatnya sangat kondisional, dikembalikan kepada kita yang bisa menilai itu. Daripada aku ke situ ribut, pasti ribut. Lah 3 kali aku ke situ ribut terus, jangan berarti. Berarti cukup kenal saja orang semacam ini. Ya. Dan yang ketiga tadi soal online Pak ya, soal berkunjung silaturahim, apakah itu bisa menggantikan 100%? Tidak mungkin, karena tetap rasa didatangi, kecuali bisa makan online juga. Kan makannya tidak bisa online juga, paling sekedar say hi bae, bercerita baik gitu ya. Sedangkan sunnah-sunnah menjamu, berpelukan, macam-macam itu semua tidak. Tetapi minimal berkahnya media sosial atau berkahnya digital itu bisa menyambung silaturahim
via online. Ya, kita dengan wong tua dulu kan, apalagi cak kami ini merantau sama orang tua dulu, mungkin kalau ndak datang dia ndak tahu apa kabar. Sekarang alhamdulillah tiap hari pacak video call, bahkan nanya apa yang dimasak ma, bisa ditanya. Ini berkah. Insya Allah tetap ada manfaatnya silaturahim secara online, tetapi tidak bisa mewakili silaturahim secara langsung ya 100%. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan Pak Ji kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit betat. Kami ini kan ngaji setiap malam minggu ke rumah guru ngaji ini. Itu setiap malam dia itu ngeluarin makanan terus. Tiap ngaji itu makanan. Nah makanan itu tak boleh balik, harus dibawa balik. Habis pokoknya mau bagi kami itu bawa balik. Mana itu tiap malam sampai aku tidak kelemahan bawa itu. Kita tidak pernah makan makanan. Harus bawa. Jadi malam kemarin itu ngaji terakhir malam minggu itu, aku tuh nanya, tak juga dosa lah tak dibungkusi. Uji dia inilah ilmu yang kuberikan dengan kamu melalui makanan. Apa itu tak? Iya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut tahu yang lain nih Pak, di mana majelis itu? Pacak biar luar biasa tuh kiainya ustadznya. Ya kalau sudah demikian ya enggak apa-apa, karena berarti kan prinsip awal tadi kenapa enggak minta bungkus, khawatir membebani tuan rumah, mungkin dia enggak ngenjuk makan buat anaknya, kita minta bungkus, itu yang enggak etis. Tetapi kalau tuan rumahnya memang menyediakan, bahkan sangat meminta, itu rezeki Pak. Luar biasa itu, kaget pacak njuk tahu juga yang lain. Jadi iyo di mana pacak ngaji makan dibungkus makan. Aku tuh baru ikut ngaji ya, baru 5 kali. Jadi kan pergi kan masing-masing bungkus tuh bawa kalau balik. Aku udah tidak berani kan, tidak bawaan. Ke rumah dia udah bawa. Terus malam kemarin aku diomongin oleh yang lain tuh. Coba ceritakan sama Pak Junaidi ya. Inilah makanan ini, melalui makanan ini saya berikan kamu ilmu. Kata Pak, so tak ke malam itu mau kopi balik, teh ke bawa balik. Iya tak? Iya. 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 Ya mungkin ilmu yang dimaksud ilmu menghormati tamu, ilmu memuliakan muridnya ya. Selama ini kan biasanya gurunya yang dimuliakan. Kali ini gurunya nak memuliakan. Mungkin Allah kasih rezeki beliau juga yang ya luar biasa itu. Rami enggak majelisnya Pak? Rami enggak majelisnya? Oh iyalah. Masya Allah ya, semoga berkah ya. Boleh Pak, enggak apa-apa. Iya. Luar biasa itu. Kakek yang nak minta alamatnya langsung baik ke beliau. Oke. Baik jamaah sekalian, ada lagi Pak Haji? Nah, jika oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Ini pertanyaan saya begini Ustadz. Nah, misalnya kita tuan rumah, nah, seperti pengalaman Ustadz tadi, didatangi oleh tamu atau kawan, lalu bercerita panjang lebar segala macamnya ini. Nah sedangkan kita ada kerjaan yang harus kita laksanakan. Nah jadi bagaimana caranya agar tamu kita ini tidak tersinggung, kita istilahnya mau bekerja gitu. Nah seperti yang pengalaman Ustadz tadi, misalnya sudah di sini masih ada tamu nak ngajak ngobrol gitu. Nah ini bagaimana caranya agar tamu kita tidak tersinggung. Iya. Nah yang kedua, ini yang sering saya alami kalau mudik, kalau pergi ke desa, kunjungi saudara di desa. Nah kadang-kadang waktu kita pulang
dia pasti ngasih oleh-oleh untuk kita. Nah kadang-kadang banyak dikasihnya macam-macam lah istilahnya kan. Nah jadi bagaimana caranya kita bukan tidak menerima, kadang-kadang tempatnya udah nggak cukup lagi. Kadang-kadang kalau mudik ke dusun, kadang-kadang ada yang ngasih pisang, ngasih beras, ngasih ayam, segala macamnya itu dikasih istilahnya. Jadi ini masih seperti pengalaman itu tadi. Ini pengalaman Ustaz, ini pengalaman, ya kan? Nah, jadi bagaimana caranya kita nggak terima, nanti takut tersinggung. Kita terima, kita sudah kewalahan istilahnya. Nah ini bagaimana caranya agar saudara kita yang ngasih itu tadi tidak tersinggung gitu. Cara menolaknya gitu. Iya. Itu terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini soal cara Pak ya, soal cara itu sangat kondisional sekali, tidak bisa dibakukan. Cuma yang pengalaman kami, kalau saya sudah ada pengajian, rasanya jaraknya juga jauh, apalagi khutbah Jumat kadang-kadang kan, Pak Haji, mohon maaf Nian, sebetulnya pengen rasanya berlama-lama, tapi aku nih ada jadwal, mak manulah Pak Haji. Saya yakin tamu yang bijaksana, ya Allah maaf Ustadz, aku kira kayak kosong, ya siap, biasanya gitu. Belum pernah aku nerima tamu, ya kaget dulu sih Ustadz, aku nih lah jauh sini nih, lah jarang, belum pernah. Normalnya yang penting kita minta maaf, caranya yang baik. Ya. Kalau saya lebih suka terus terang nyampaikan. Ada juga caranya pura-pura ditelepon. Ya. Mau minta WA sama wong rumah di dalam, dek telepon dek. Oh iya nak berangkat lagi, bentar lagi berangkat. Ini ada tamu bentar, pura-pura baik padahal ya, itu cara baik Pak ya, untuk menjaga perasaan tadi kan. Ya. Nah yang kedua, kalau berkunjung ke kampung dusun, dibawakan pisang, kelapo, jadi mak mana tahun depan berangkatnya pakai truk. Silaturahimnya. Ya memang itulah, alhamdulillah sebetulnya itu pertama kita nilai budaya itu bagus sekali, luar biasa, itu tanda sayang. Dia wong kampung tidak bisa ngejuk duit, aku cuma punya pisang nih lah. Di kota ya mungkin sudah tidak bisa lagi kita dapat yang cak itu. Saya kalau ngisi pengajian di kampung Pak, dulu saya ngisi misalkan di Tanggamus gitu, pulang itu isinya pete, duren, penuh sampai kami duduk itu pet-petan. Saking mereka memuliakan kita tadi ya. Bahagia sekali. Ya. Gimana Ustadz ya, diejoke lah. Pacak junior dia yang masukkannya. Misalkan dia tahu dewe, oh lah penuh misalnya. Ya. Saya kira itu dengan cara yang baik, insya Allah bisa diatur lah, bisa kalau memang ini terpaksa ditaruh di atas dulu, nanti di tengah jalan bagikan ke wong, jual bila perlu. Bagikan lagi ke orang lain ya. Dan orang dusun ini biasanya mohon maaf ya, cepet singgung. Mentang-mentang sukses, gak galak lagi nerimo. Memang butuh seni dengan mereka itu, butuh. Gak bisa kita kaku cak di kota ini kan. Kalau sudah jelek, sekampung pacak dengar kayak gitu. Ceritanya tadi ya, insya Allah masih enak Pak punya kampung yang cak itu. Iya, alhamdulillah. Apalagi orang Sumatera itu memang senang yang begitu. Baik jamaah sekalian, saya kira itu semoga kita semua bisa dimudahkan Allah bisa menjalin silaturahim ya, khususnya dengan orang-orang yang sudah lama mungkin kita tidak berjumpa. Demikian kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.